Munculnya usulan agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, dilibatkan dalam pemberantasan judi online, judol, di Indonesia menarik perhatian publik. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi DPR dari fraksi PKS, Sukamta, dalam rapat kerja, Raker, bersama Menteri Pertahanan, Menhan, Djafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pada Senin 25 November 2024. Usulan tersebut muncul menyusul maraknya kasus judi online yang masih terjadi meskipun ada penurunan signifikan pada tahun 2024. Berdasarkan data Divisi Humas Polri, tercatat 792 kasus judi online di Indonesia pada tahun 2024, yang menunjukkan penurunan 404 kasus dibandingkan dengan 1.196 kasus pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, angka tersebut masih dianggap tinggi dan mendorong usulan agar TNI turut serta dalam pemberantasan praktik ilegal ini. Sukamta mengungkapkan keyakinannya bahwa TNI adalah pihak yang mampu mengatasi masalah judi online secara efektif. Saya yakin yang bisa mengatasi itu hanya TNI. Kalau TNI serius diterjunkan, enggak susah itu menggulungnya, kata Sukamta, dilansir dari YouTube TVR Parlemen. Menurut Sukamta, perjudian online sudah menghasilkan omzet yang sangat besar, mencapai 900 triliun rupiah pada tahun 2023, jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran TNI yang hanya sebesar 165 triliun rupiah. Hal ini menjadi alasan tambahan untuk melibatkan TNI dalam pemberantasan judi online. Sukamta juga berharap agar sebagian aset judi online yang disita dapat dihibahkan kepada TNI. Namun, Menhan Djafri Syamsuddin memberikan tanggapan berbeda terkait usulan tersebut. Djafri menegaskan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara tidak bisa menjadi garda terdepan dalam pemberantasan judi online. TNI itu kan alat pertahanan negara. Jadi politik negara itu harus juga dipahami oleh TNI, dan tentunya juga TNI dalam menjalankan tugasnya juga berdasarkan keputusan politik dari pemerintah, ungkap Djafri. Meskipun demikian, Djafri mengungkapkan bahwa TNI dapat memberikan dukungan dalam penegakan hukum, meskipun tidak berada di garis depan. Apa yang diteruskan, dilanjutkan oleh TNI dalam rangka mendukung pemberantasan judi online itu tidak berada di garis depan, tapi support memberi dukungan kepada law enforcement, tambahnya. Djafri berharap publik tidak salah memahami peran TNI dalam pemberantasan judi online, dengan menekankan bahwa TNI tidak akan terlibat langsung di lapangan, tetapi lebih kepada memberikan dukungan moral dan membantu aparat penegak hukum. Itu 180 triliun, melebihi dari anggaran APBN. Nah, yang berikutnya ini soal pilkada. Tadi sudah dipaparkan secara panjang lebar dan sangat bagus persiapannya. Saya hanya suka membayangkan begini. Kali ini eksperimen demokrasi kita ini kan spektakuler sekali. Serentak pilkada seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota, 545 pilkada serentak. Tadi ada paparan Pak Panglima, ada spot-spot yang merah, ada kuning, ada hijau. Mudah-mudahan itu bukan calon pemenangnya ya. Tapi proyeksi kerusuhan, tingkat kerawanan. Nah, kalau terjadi kerusuhan karena pilkadanya serentak, dan kerusuhannya kalau serentak di 5 provinsi saja yang berbeda, saya yakin polisi kita nggak bisa ngatasi, Pak. Kalau ditambah TNI belum tentu, Pak. Nah, mohon ini juga jadi perhatian. Seringkali yang jadi keluhan, temuan kita, bukan keluhan sih, teman-teman TNI di bawah tidak pernah mengeluh, cuman ketika kita tanya, mereka cerita anggarannya berapa. Kemarin di DIY anggaran TNI Polri itu rata-rata sekitar 3,5 miliar ya Pak Utut, untuk 5 kabupaten. Total 3,5 miliar, kecil sekali. Sementara anggaran pengamanan untuk mitra yang ditugasi utamanya itu 35 miliar. Jadi anggaran TNI 10% aja Pak. Nah, kemarin kita cek juga di Sumatera Utara juga demikian. TNI 6,5 miliar, sementara mitra sebelahnya 65 miliar. Nah, ini juga mungkin barangkali perlu jadi perhatian ketika TNI ini diperbantukan kepada polisi untuk pengamanan pilkada, supaya anggarannya agak, ya nggak sama tapi agak berimbang lah. Kalau selisih jangan terlalu jauh, supaya di lapangan tidak ada kecemburuan
karena tugasnya sama-sama ngawasi pilkada, tetapi anggarannya jauh. Kemudian saya kira yang mudah-mudahan ini yang terakhir soal alutsista, Pak. Jadi saya berharap mudah-mudahan periode ini, Pak Menhan, prioritas pengembangan alutsista kita ini adalah prioritas dari produksi dalam negeri, terutama sekaligus untuk mendorong pengembangan industri strategis nasional. Saya senang tadi di dalam salah satu paparan Pak Menhan, Unhan dijadikan sebagai think tank untuk pengembangan. Saya kira ini memang sudah seharusnya. Kalau di beberapa negara yang sudah lebih dahulu maju, kemajuan industri dimulai dari industri pertahanan.